Salam alat berat ya, jumpa lagi. Jadi kali ini kita akan membahas suatu materi yang sangat sensitif ya, teman-teman. Jadi kita open diskusi ya, diskusi terbuka lah. Pertama saya pernah posting ya di TikTok dan Instagram, saya menyatakan bahwa kerusakan turbocharge diakibatkan karena engine low idle terlalu lama adalah sebuah kebohongan ya, teman-teman. Di TikTok itu view-nya udah 8.600-an, Instagram 8.700-an. Oke, jadi saya nyatakan ini bukan tanpa sebab, teman-teman. Kenapa? Karena banyak yang berpendapat, banyak yang ya berpendapat lah ya. Jadi maksudnya banyak yang menyatakan bahwa kalau turbocharge rusak, seperti apa kerusakannya? Kebanyakan menyatakan kerusakannya adalah kebocoran sisi blower dan sisi turbin katanya, olinya bocor. Maka ini diakibatkan karena low idle terlalu lama ya, teman-teman. Nah, pernyataan ini ternyata sudah memakan korban, teman-teman. Jadi maksudnya kalau idle terlalu lama berarti operatornya kan, arahnya ke operatornya. Ada operator yang dikeluarkan, teman-teman. Itu makanya saya naikin ini ke medsos, makanya kita open diskusi ya. Beberapa pernyataan teman-teman baik di TikTok, Instagram yang menyatakan bahwa turbo itu ngaruh loh bang, kalau lo idle nanti rusak. Ayo kita diskusi dan datanya nggak cukup ya. Jadi bisa saya bantah. Jadi maksud saya ya udah 8.000 belum ada senior yang turun tangan ya. Jadi saya berharap ada senior di sana yang turun, bukan turun tangan sih, turun gunung ya. Ayo memberikan pengertian ke kita, ke saya misalkan, gini loh bang, gini-gini ya. Tapi jangan ini ya, jangan baper ya kalau saya bantah pernyataan. Karena selama ini pernyataan-pernyataannya berhubungan dengan pelumasan lah, berhubungan dengan tekanan itu bisa saya bantah. Dan saya pakai data ya teman-teman. Ya, tapi di sini saya bukan ingin membela operator, bukan gitu. Bukan karena masalah dikeluarkan operator dari satu perusahaan itu kan urusan perusahaan tersebut dengan karyawan ya, dan saya bukan karyawan di situ. Oke, lanjut lagi. Nah, ini di Instagram ya kita bahas. Ini agak dalam sedikit ya. Nanti namanya saya sensor teman-teman ya. Namanya saya sensor. Silakan saya sensor ya namanya. Sepertinya bukan kebohongan Om karena pelumasan turbo jadi kurang. Yang dimana RPM turbo sekitar 50.000 sampai 150.000 RPM. Oke, saya tanya lah, terus maksudnya pelumasan itu gimana pelumasan? Dijawab ya lubricating system Om. Dia jawab lubricating system. Kemudian turbo termasuk ya dan yang paling jauh setahu saya Om. Oke, dari pernyataan turbo paling jauh, posisinya paling jauh, saya menganggap ini lubricating berhubungan dengan pressure ya teman-teman. Sebenarnya gini, iya penyebab 70% kerusakan turbo itu karena lubricating teman-teman. Tapi lubricating yang dimaksud apa? Nanti saya jelaskan. Jadi saya ingin menjawab dulu pertanyaan ini ya, membantah dulu. Kalau pernyataan Masnya ini karena turbonya paling jauh, berarti ini berhubungan dengan pressure ya, engine oil pressure. Oke, saya jawab. Jadi sebelum saya jawab, kita diskusi dulu. Maksudnya menyamakan persepsi ya, karena pembahasan kita kan ada dua istilah, low idle sama turbocharge. Low idle itu apa sih? Nah, biar nggak kemana-mana lah, karena banyak yang di TikTok itu kemana-mana Pak. Nah saya ngomong low idle, kenapa Anda ngomong cranking? Saya ngomong low idle, kenapa Anda ngomong warming up? Saya ngomong low idle, kenapa Anda ngomong ke temperatur ya? Beda lagi itu kan ceritanya kan. Ya, jadi di sini. Jadi engine itu punya putaran macam-macam dan punya nama. Jadi engine berputar itu ya kita tahu engine muter lah gitu kan, atau engine running. Ternyata dia punya nama-nama dan istilah-istilah. Pertama cranking ya teman-teman. Cranking itu ya putaran engine pada saat start. Itu udah mulai dihitung tuh. Kerja turbo itu mulai dihitung di situ. Walaupun gerak awalnya oleh isapan piston ya. Namanya di cranking kan. Oleh isapan piston nanti ya dia kerja. Ya, cranking. Terus low idle ya, putaran engine terendah tanpa beban. Jadi low idle, terus nanti ada medium idle lah, ada accelerator, ada deceleration ya. Di Komatsu sendiri itu ada 4 merek jenis turbocharge yang digunakan teman-teman. Ini sebagai pengetahuan lah buat teman-teman yang belum tahu ya. Pertama ada Holset, ada Garrett, ini ada Switzer, terus ada KTR ya. Kalau KTR ini nih, gambarnya lupa saya masukkan. Nanti ada KTR itu Komatsu turbocharge ya. Produk Komatsu sendiri. Jadi 4 merek ini yang digunakan di Komatsu dan di PC200 itu sekarang itu udah whole set ya, udah full whole set. Kalau dulu masih ada Garrett ya. Saya nyatakan tidak ada inovasi dari Komatsu ya, atau dari tim engineeringnya engine-nya Komatsu atau Kamin lah atau whole set ya yang mengimprove terkait low idle terlalu lama. Itu enggak ada. Inovasi ini misalkan Wastegate berhubungan dengan off running. Off running kapan? Nggak mungkin low idle off running Pak. Off running ya di high ke atas ya.
Nah, nanti ada kondisi tertentu dia bisa overrunning tuh subnya turbocharge. Kedua water cooling. Water cooling itu tidak ada hubungan dengan low idle, dia hubungan dengan panas, Pak. Saat kapan dia panas turbocharge? Ya ada kondisi tertentu. Kalau low idle dia nggak panas. Yang kedua variabel atau PGT ya, yang diatur bukan low idle-nya, justru sudu-sudunya pada saat tertentu saja. Itu paling jauh. Itu saya nggak setuju ya, Mas, dan keliru. Nih perhatikan nih. Kalau kita ngomong turbocharge, pelumasan kan di atas nih. Ini selang pelumasan. Jadi pelumasan yang masuk itu bukan dari akhir, misalkan dari cylinder head ke atas baru ke turbo gitu, bukan. Dia malah langsung dapat dari central lubricatingnya di bawah ya, dekat oil cooler kan. Nah ini hostnya teman-teman perhatikan ya. Ini dari atas, ini supply yang pelumasan, dia dari bawah langsung nih host ke B ya ke sini kan masuk. Nih kalau mau detail ini. Jadi ini suplainya masuk, set, baru ke bawah kan, ke bawah return teman-teman. Jadi ini sentralnya, ya. Jadi bukan akhir dari perjalanan dari piston cooling nozzle atau dari cylinder head dulu ya, baru ke turbo gitu, enggak. Justru ini berbarengan dia ngambilnya di sini nih. Kalau mau detail ya, kalau dari gambarnya ini teman-teman ya, bentar pen nih, ini kan hose lubricating ya, dari bawah dia. Tuh dari bawah yang tadi ketemu. Jadi pada saat yang sama selain turbocharge pada saat yang sama pelumasan itu dia masuk ke main gallery, nanti engine block naik ke atas, dia juga masuk ke turbo. Jadi bukan berarti ini terakhir terus dari returnnya cylinder head masuk ya, beda ya teman-teman. Karena sebenarnya turbo itu oli itu tidak ada returnnya, tidak seperti fuel system ya, ada return terus cooling. Ini kalau cooling ya dia ngambil dari return atas ya, back ini coolingnya teman-teman ya, dia ya ke atas ya turun lagi ke bawah gitu kan, karena oil pan-nya kan di bawah. Jadi pernyataan bahwa turbo ini jauh, mohon maaf ya, pelumasannya dia langsung dari central lubricatingnya itu, dari regulator valve-nya. Jadi saya kurang setuju ya Mas pernyataan itu. Terus apalagi? Nah, jadi ini berhubungan dengan putaran, teman-teman perhatikan ya. Ini silakan ini di PC 200 strip 10, kemudian engine oil pressure ini ya, teman-teman. Jadi saya melakukan pengukuran measurement pada engine oil pressure. Jadi cranking 0,8, low idle itu 3 kilo, Mas. High idle ya 5 kilo ya. Dan relipnya itu di antara 7 sampai 8 kilo lah ya regulatornya. Dan regulator itu tidak bekerja kecuali kalau ada kebuntuan baru dia bekerja. Misalkan filter buntu, BPAS buntu ya, baru dia bekerja 8 kilo. Kalau lebih sampai yang tadi yang dikatakan 15 kg pada saat high idle ya jebol, Pak. Sealnya akan jebol ya, teman-teman. Saya nyatakan bahwa pelumasan yang kurang baik dan tidak tepat ya 70% teman-teman nih. 70% saya nyatakan bahwa kerusakan turbocharge, kebocoran intake exhaust ya, blower atau turbin itu karena pelumasan yang kurang baik, betul. Tapi pelumasan yang dimaksud adalah bukan engine oil pressure. Ya, sekali lagi bukan engine oil pressure. Ingat ini pada saat low idle ya, bukan saat cranking. Nanti cranking beda lagi bahasanya gitu. Saat start atau wah ini unitnya udah lama breakdown. Ya beda lagi, ini kan engine oil pressure gitu kan. Kalau engine oil pressure-nya drop, maka dia ada error Mas ini. Ya, BABAZG kan atau levelnya low atau apa di sini. Dan kalau bener engine oil pressure-nya drop, itu yang Anda takutkan jangan turbo. Turbo berapa lama sih ganti? Harganya berapa? Yang Anda takutkan adalah engine itu bisa macet, ngejam itu engine itu. Ya. Jadi kalau dikatakan kurang tekanannya, saya nggak setuju. Sekali lagi nggak setuju karena itu udah cukup pelumasannya itu. Jadi sebagian besar kerusakan turbocharge akibat adanya pelumasan yang kurang baik. Ingat kurang baik ya. Ini berhubungan sekali lagi saya nyatakan karena teman-teman banyak yang kesana kemari gitu. Ini berhubungan dengan low idle, putaran terendah tanpa beban. Nah, kerusakan pelumasan seperti apa sih? Ya, kembali ke fungsi oli Mas, bukan tekanannya. Kalau tekanannya nggak normal, ya kan problemnya beda lagi ceritanya, perbaikannya beda lagi gitu. Jadi kembali ke fungsi oli sebagai pelumas, fungsi oli sebagai pendingin, fungsi oli sebagai pembersih ya. Kembali ke situ. Nah, bagaimana sih upaya pencegahannya? Sederhana teman-teman, yang udah pernah saya bahas berkali-kali, berpuluh-puluh kali adalah pertama, penggantian oli Pak, penggantian oli dan filter secara periodik. Temuan saya, kebanyakan penggantian olinya itu melewati batas ya.
Kalau teman-teman misalkan menggunakan Komatsu ya 500 jam ini enggak lewat, atau enggak biasa teman-teman 250 ya. Misalkan filternya tidak genuine dan olinya tidak genuine itu di 250 jam lewat. Kelewat terus tuh. Atau misalkan pernah terkontaminasi. Problem misalkan oli engine campur solar. Oli engine campur solar dicek, oh ganti Pak, ini suplai pumpnya diganti. Terus olinya diganti nggak Pak? Enggak katanya. Lah, oli nggak diganti padahal oli udah terkontaminasi itu. Terkontaminasi oil, terkontaminasi air misalkan. Kenapa nggak diganti? Misalkan gitu ya teman-teman. Ini bagian itu, pelumas itu. Jadi bukan ke tekanan gitu. Kalau tekanan bermasalah beda lagi nanti ceritanya. Yang kedua adalah penggunaan oli sesuai dengan buku pedoman dari pabrik ya. Itu baik itu viskositas, grade oil, tipe oil teman-teman. Itu tidak sesuai. Yang paling utama ada ini sebenarnya. Jadi penggantiannya tidak tepat waktu lah, sering terlewat. Kedua oli engine terkontaminasi itu. Ya, itu umumnya itu aja. Ya. Jadi ini kebagian ke perawatan. Jadi kalau turbo rusak, saya pasti pertama misalnya temuannya turbo rusak, saya cek adalah filter udara, tekanan engine oil pressure. Kedua saya cek apalagi oli. Jadi ketika kita ganti oli, ganti turbo charge, plek, terus kemudian biasalah ganti kan ada caranya ya. Saya pasti minta olinya diganti, filter oli engine diganti, filter udara diganti, minimal 3 itu. Kalau temuan ketika sudah dipasang set engine oil pressure-nya tidak tercapai atau over, ya baru saya akan troubleshooting lagi Pak. Ya kenapa? Karena kalau engine oil pressure terlalu besar, ya bisa dari regulatornya yang macet dan lainnya, pasti akan saya troubleshooting lagi gitu. Ya atau misalkan boost pressure-nya kurang misalkan, ya bisa kan teman-teman. Ya nanti troubleshooting bisa after keluarnya yang buntu kah atau yang lain gitu. Atau bisa juga ada kebocoran dari hose intake. Hose intake itu bisa. Yang harusnya udara luar itu masuk ke filter udara dulu disaring, karena ada kebocoran di intake misalkan berupa lubang atau apa, ya kotoran masuk ke situ bisa. Ya, tapi rata-rata kerusakan itu kerusakan mekanikal ya, teman-teman. Biasanya sudu-sudunya rusak lah gitu. Kalau ini enggak ya. Ya, jadi ini teman-teman yang dimaksud pelumasan ya pelumas itu bukan tekanan. Ya, fungsi oli sebagai pelumas ya. Saya nggak perlu jelasin detail lah, teman-teman udah paham lah. Perhatikan ya. Jadi turbo itu memang barang eksklusif benar. Pertama adalah temperaturnya tinggi, kemampuan dia temperatur tinggi. Kedua, kecepatan dia tinggi, high speed ya teman-teman. Kemudian dia toleransi bearing ya, 0,003 inci ini kecil ya. Jadi ada bearing. Bayangkan kalau pelumasan bearing di sini kotor olinya, kotor lah olinya ya, atau fungsi pelumasannya berkurang karena terlalu lama nggak diganti olinya, yang harusnya di 250 jam diganti, kemudian 500 belum diganti, nunggu atau olinya terkontaminasi, maka ya akibatnya apa sih? Bearingnya bisa kena dan kemudian dia bisa oblak. Oblak ya udah nggak center lagi kan? Ya udah. Nanti kenalah siringnya, bocor lah. Karena udah nggak belen lagi, teman-teman. Ya, itu aja mungkin teman-teman ya. Sorry ya. Ini kita diskusi aja. Nanti saya tunggu lagi pernyataan teman-teman kalau memang ada ya kita diskusi lagi ya. Ya saya juga tidak menganggap bahwa saya benar, enggak juga ya, kebenaran hanya milik Tuhan, open diskusi. Cuma saya sampai sekarang pun tidak menyetujui bahwa kalau low idle terlalu lama turbo bisa rusak. Low idle terlalu lama itu hanya berpengaruh ke fuel consumption. Mungkin itu aja ya. Nanti ini terus berlanjut, kalau teman-teman masih ada yang nggak terima silahkan isi di kolom komentar atau bikinkan video aja lah ya, biar sama-sama kita bisa belajar. Cuma gini, tolong gunakan data ya. Data. Kalau hanya sekedar omongan, susah teman-teman. Ya susah, gampang banget saya bantah. Tapi kalau data udah jelas sampai satu titik di mana saya nggak bisa ngebantah. Oh iya ya, berarti betul Pak gitu. Ya itulah diskusinya. Oke mungkin itu aja ya. Mohon maaf, tidak bermaksud ingin so hebat, so apa ya, nggak ada teman-teman. Ya cuma ingin ngopi, walaupun kopinya juga udah habis. Kita sebatang dulu ya teman-teman. Udah habis juga rokoknya. Aduh. Oke, mungkin itu aja ya. Ya, teman-teman paham lah maksud saya, ngerti ya. Saya nggak bela operator sekali lagi. Saya aja butuh pembela, masa nggak bela orang? Enggak ya teman. Tapi intinya ya, mari kita sebatang dulu. Ya, sekarang kan kita PMP ya, kontrak servis sampai 5 tahun Pak. Kita udah 5 tahun.
Sampai saat ini 40 unit yang kita kontrak servis di PC200 itu turbonya nggak rusak-rusak. Ini saya bingung juga. Bahkan customer sampai nanya ketika kita bikin laporan ya, "Ini Pak, ini saya heran Pak," katanya, "selama dipegang orang UT, turbo nggak rusak, injektor nggak rusak, pompa solar nggak rusak, tidak ada kebocoran seal, tidak ada kebocoran pompa, pompa nggak rusak, water valve nggak rusak. Itu kenapa ya? Padahal sebelumnya disupport oleh sendiri, ya 2 tahun itu injektor udah kena, 2 tahun, kadang setahun setengah, apa namanya, turbo cas sudah rusak," katanya. "Rahasianya apa?" katanya. Waduh, ini hari Sabtu nih. Aku nggak bisa jawab semua ya, mungkin beberapa aja teman-teman karena siang nanti ada kegiatan. Biasa orang sibuk lah gitu. Kegiatannya ya cuma bengong doang gitu. Bengong doang di Ciwidey. Oh iya Pak, soalnya trainer saya pernah bilang kalau kalau idle lama sangat berpengaruh kepada turbo cas. Biar enggak keliru unit apa saja, makanya saya tanyakan ke Bapak. Oke. Jadi dia pernah disampaikan oleh seorang trainer atau instruktur ya bahwa memang berpengaruh terhadap turbo cas kalau engine berputar low idle terlalu lama gitulah. Nah, saya tanya dong, pernah nggak ditanya balik Pak trainernya atau instrukturnya pernyataannya itu? Kok bisa? Bagaimana teknikalnya? Bagaimana penjelasannya gitu kan? Sebaiknya begitu Mas ya. Jadi nanti gini, maksud saya gini, biasanya kalau pernyataan dari teman-teman instruktur atau mekanik senior kalau trainingnya UT School, teman-teman PKL ya diterima aja, iya aja. Tapi ada beberapa mekanik yang punya kritis, punya apa namanya kritis ya, dia berpikir gitu, "Oh, dari mana?" Karena stepnya harus jelas gitu ya teman-teman. Pernyataan ya, ini pernyataan yang paling banyak di teman-teman ya, ada 3 nih berhubungan dengan low idle tuh. Pertama pelumasan ya, saya anggap pelumasan low idle kurang, sudah saya jawab di video sebelumnya ya teman-teman. Terus tekanan udara sisi intake, sisi exhaust besar sementara tekanan oli engine kurang. Jadi udara bisa masuk ke apa namanya, bisa tembus ke apa, ke seal ringnya dari exhaust atau intake karena tekanan pada saat idle engine oil pressure-nya kurang. Maka udara bisa menekan, nah lama-kelamaan nanti si olin bisa keluar ya, kehisap gitu, sehingga dia bisa bocor itu. Terus yang kedua adalah tekanan udara turbin besar sementara tekanan blower kecil ya, oli bocor. Jadi ini ngomongnya bukan tekanan oil pressure di tengah kiri kanan itu ada bertekanan, nanti ada blower, ada intake kan. Blower ada turbin gitu kan. Nah, ini tekanan ini ya bisa masuk bocor oli gitu kan gitu. Nah, jadi ada istilah low idle dan turbo cas ya. Untuk low idle tonton aja video sebelumnya. Nah, turbo cas saya tidak akan tidak akan menjelaskan cara kerjanya. Saya anggap teman-teman udah paham lah ya. Oke, pernyataannya gini. Pertama kalau low idle terlalu banyak, ini bahasa mudahnya orang tuh high blower sama low turbine teman-teman ya. Kejadiannya gitu, high blower sama low turbine. Kemudian oil leak from dari turbin ini. Yang paling umum adalah ini. Cuma ini berhubungan dengan tekanan. Tekanannya itu tidak pernah tersampaikan, terjawab berapa tekanannya. Karena gini, maksud saya akan menanya tekanan, ujung-ujungnya akan saya improve gitu loh. Kalau misalnya Komatsunya tidak mau improve, kita improvement, inovasi. Supaya keterangan low idle, high idle sudah tidak ada lagi gitu. Jadi sudah aman lah alatnya ya. Itu berarti sisi intake teman-teman. Di sini pada saat low idle, maka high blower, blowernya itu tinggi teman-teman. Set, putarannya atau tekanan udaranya tinggi, sementara di sisi exhaust atau di sisi turbin itu low, L rendah teman-teman. Katanya begitu, tiba-tiba rendah aja. Sekarang saya tanya tekanan intake-nya berapa Pak? Tekanan exhaust-nya berapa? Kalau ngomong tekanan udara ya maksudnya. Wah itu nggak dijelaskan ya, mau gimana saya bilang Pak. Kita bingung juga ya kan, kalau ngomong rendah kan harus ada tekanan ya, kayak panas dingin lah. Dikatakan panas itu berapa derajat, dikatakan dingin itu berapa derajat kan jelas. Nggak ada. Nanti di sini bisa bocor dari turbin ya Pak? Iya dari sini katanya bisa bocor dari turbin dari sini. Oli bisa. Jadi ini ngomongnya balancing, menekan dia. Tidak bisa sapnya itu tidak seimbang karena ditekan oleh sisi ini tidak balancing atau ini kan di tengah ini ada apa ya sap. Ada sap nanti ada bearing itu
ada bilang journal bearing, ada bilang bushing ya, bushing gitu. Jadi pokoknya tidak seimbang, tekanannya ke sono, tiba-tiba bocor lah. Jadi oli yang di sini bisa keluar ke sana. Itu teman-teman ya. Tapi tidak ada angkanya gitu. Jadi ya agak ini ya, agak susah teman-teman. Untuk teman-teman ya, TikTok, Instagram atau YouTube. Saya cuma mau menyampaikan gini, bahwa di mekanik itu punya yang namanya root cause ya, sekali lagi akar masalah utama. Jadi kita mencari problem, kemudian mencari akar masalah, kemudian kita mencari penyelesaiannya. Langkah nanti adalah inovasi. Jadi gini teman-teman ya, kalau low idle benar-benar terbukti ya, saya ini punya inovasi sebenarnya terkait ini, tapi inovasi saya tidak bisa jalan karena latar belakangnya nggak ada. Latar belakangnya adalah kerusakan turbocas, oli keluar dari sisi blower atau sisi idler dikarenakan idle terlalu lama. Nah latar belakang ini saya nggak menemukan teman-teman. Ya datanya tuh nggak ada gitu. Kan inovasi kita harus real data ya, bukan data yang hanya sekedar omong kosong gitu, enggak. Ya, apalagi technical gini kan bisa di cross check sama orang ya. Jadi inovasi saya adalah kalau misalkan low idle bermasalah, jadi kita akan rewire it controller atau kita tambahkan sistem protection turbo terhadap low idle. Kalau dinyatakan low idle bermasalah selama 20 menit, caranya apa sih? Ya harus dikasih RPM ditinggikan atau dikasih beban, RPM diturunkan kan gitu. Dua itu. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat sistem otomatisasi. Jadi operator kalau netral 5 menit, netral turun sendiri RPM, selama dibiarkan terus low idle terus sama operator, entah AC nyala atau mati gitu. Katakan 20 menit kan, kebanyakan 20 menit rusaknya kan, terlalu lama 20 menit terus menerus. Katakanlah 10 menit. 10 menit maka otomatis RPM itu akan naik. Set. Ya. Sensingnya dari timer, dari waktu. Naik set. Nanti sekitar 5 detik turun lagi ke low idle. Nah, seperti gitu. Jadi otomatisasi teman-teman. Jadi operator tidak perlu melut lagi, menggerakkan ini nggak usah. Atau manual PPC-nya. Ini bagian inovasi 2024 loh. Ya. Ya sih sebenarnya ujung-ujungnya mau inovasi, cuma latar belakangnya nggak ada. Saya belum pernah menemukan bukti otentik kerusakan turbo karena terjadi kebocoran teman-teman. Data ini pun, sorry ya. Nah, saya udah seneng nih bocor dari intake Pak. Wah seneng nih data nih, berarti ini karena low idle Pak. Tapi setelah di cross check ulang, filter udaranya buntu. Lah gimana? Karena olinya itu banyak yang tidak genuine. Yang kedua penggantiannya pun tidak pas ya, jamnya misalnya 250 jam enggak, kelewat, ada yang 400, 500 terus kelewat terus. Ini berhubungan dengan dengan pelumasan. Teman-teman kita lanjutkan ya diskusinya. Ini mungkin video yang terakhir lah. Ada dua, yang satu dari TikTok ya, yang kedua dari Instagram. Nanti teman-teman untuk video fullnya yang tidak saya potong dari 4123 sampai 44 nih, 44 ya kalau nggak salah, itu nanti bisa lihat di YouTube lah. YouTube bisa sejam atau 2 jam. Oke, pertama ini dari TikTok ya. Hal tersebut kami sudah trial error saat engine di dinamometer tanpa beban. Jika ada beban pada engine maka tidak akan terjadi oil leak pada oil seal baik sisi turbo baik di blower maupun di turbin. Oke, jadi terima kasih ya. Ini diskusinya panjang sebenarnya ya, dan senior kita ini sudah menyampaikan ini. Ini ada data penting ya, teman-teman. Data yang sangat penting. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan low idle. Saya pernah menyebutkan bahwa low idle itu kan putaran. Nah, ini saya bukain dikit ya yang kemarin. Ini di video sebelumnya, video pertama atau kedua saya nggak tahu nih. Di video itu saya pernah menyebutkan low idle ya. Low idle itu adalah putaran engine terendah tanpa beban. Ini pun sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar lah. Kenapa? Kalau tadi Mas yang dari TikTok, senior kita yang di TikTok menyampaikan dia udah trial error. Cuma gini, saya agak curiga. Kenapa? Karena dinamometer itu istilah yang tidak umum kalau di alat berat, apalagi di Komatsu itu tidak umum lah ya teman-teman. Biasanya kalau dinamometer itu lebih ke teman-teman otomotif. Makanya saya tanya kan merek turbonya apa, unitnya apa gitu. Kalau di alat berat kita lebih menyebutnya test band ya teman-teman. Test band itu 99% lah teman-teman di alat berat atau di Komatsu. Kalau kita melakukan uji coba engine di workshop ya, bukan di unit, itu namanya test band. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya dinamometer gitu. Tapi nggak apa-apa, terima kasih infonya.
Itu jadi ada perbedaan beban antara engine yang di test bed, yang di bawah unit ya atau di workshop gitu. Kemudian engine itu dipasang, ternyata ada perbedaan beban atau putarannya beda, teman-teman. Nih ya, tonton video ini. Wah, nggak ada. Oh, slot. Slot tuh masuk wilayah slot. Ya, itu saya pernah lakukan uji coba. Jadi tanpa pompa dan dengan dipasang pompa ternyata putarannya berbeda, teman-teman. Ya, jadi kalau saya menyebutnya sih kalau mau low idle murni, benar-benar low idle ya tanpa beban. Tanpa beban itu ya kalau di unit khususnya di eskavator, hidrolik pompa itu udah beban itu bagi engine. Ada lagi yang bilang kompresor AC ya beban juga, malah ada yang bilang panbel atau kipas itu ya beban juga bagi engine. Makanya di generasi sekarang panbelnya itu kan udah dihilangkan ya sama Komatsu, diganti dengan pen motor, udah hidrolik lah. Karena putarannya nanti bisa diatur berdasarkan kecepatan, berdasarkan temperatur dari oli, bukan oli sih, apa namanya, dari air radiator kan. Kalau panbel ya dari mulai dingin sampai akhir ya berputarnya 100 derajat kan. Nah kalau pen motor dia bisa diatur lah, mau kadang 100, kadang mungkin 60% misalnya atau 40%. Kalau dingin kan masih dingin ya putarannya nggak 100% dong. Nah itu salah satu berhubungan beban. Sebenarnya, tapi terima kasih Mas, itu sama sejalan dengan apa yang saya observasi selama ini gitu. Kenapa sih turbo cas sekarang Komatsu itu nggak gampang rusak gitu, padahal low idle-nya gila-gilaan tuh teman-teman. Mungkin salah satunya itu karena pada saat low idle udah ada beban sebenarnya. Mungkin ya. Ya mungkin itu Mas ya, terima kasih sekali lagi. Dan saya sangat appreciate ya sudah berkomentar, sudah datang di channel saya. Ya kita nanti suatu saat kalau ada waktu kita ketemu, kita ngopi bareng lah. Oke. Lanjut, nah ini senior kita dari Instagram. Lihat Komatsu Unit Instruction Manual Turbocharged Failure Analysis. Oke, jadi kita diskusi agak lama deh Pak, lewat chat-chatan gitu. Cuma model saya tidak bisa langsung bikin video Pak. Ya. Soal ini langsung video, enggak. Ini kadang 3 minggu, sebulan kemudian baru bisa bikin ya, kayak sekarang ya. Lagi ada, sebenarnya bukan masalah waktu sih, masalah mood saya aja. Saya kadang bikin video lagi mau enggak ya enggak gitu. Kalau lagi moodnya bagus, sehari bisa 5-10 video saya Pak. Tapi kalau enggak sebulan juga nggak jadi tuh video ya. Tapi terima kasih juga Pak ini ya, udah apa namanya, udah berkunjung ke channel di Instagram saya, sudah ikut berkomentar dan menyampaikan pendapatnya, walaupun ini sebenarnya pendapat Komatsu ya. Oke, kita bahas Pak. Kita akan lihat instruksi manual yang beliau kirimkan tuh seperti apa. Oke, ini teman-teman ya, di sini saya dikirimkan link. Di sini namanya Unit Instruction Manual Failure Analysis Turbocharged. Oke, saya udah baca Pak. Di sini ada 13 lembar, 13 halaman gitu ya, dan saya nyatakan ini dokumen lama Pak. Dokumen yang sangat lama, entah tahun 80 atau tahun 90-an, saya nggak tahu tepatnya ya. Tapi kalau kita misalkan tahun 1995 misalkan, sekarang 2024, berarti kan udah 29 tahun. Dokumen ini udah 29 tahun ya. Kalau kita ngomong keluarnya dokumen ini 1995 lah misalkan. Ya, dan ini sebenarnya dokumen ini termasuk dokumen rahasia ya teman-teman, karena dokumen ini tuh bukan domain pembelajaran Pak. Nanti kalau mau dokumen belajar ada. Nih, ini turbocharged ya, dan ada failure segala macam. Ini 47 lembar Pak. Isinya itu sama Pak, dengan yang Bapak kirimkan kurang lebih sama. Ada di situ keterangan, cuma bedanya di sini ada poin yang nomor terakhir Pak, nomor 13. Di halaman 13 itu berhubungan dengan warranty rule. Ya, jadi mungkin masa ini ketika ini sebelum ini dikeluarkan, sebelumnya itu ada mungkin problem turbo di ini KTR 130 yang dia bahas, terjadi problem yang masif banyak sehingga Komatsu menurunkan tim investigasi, ya, makanya keluarlah rekomendasi ini. Dan pada akhirnya nanti ini berhubungan dengan rule warranty Pak. Makanya Bapak lihat di poin ke-13, poin apa namanya? Di halaman ke-13 ya, sebentar saja. Itu Pak ya. Ya mungkin masa iya selama 29 tahun Komatsu tidak melakukan improvement atau perubahan, kan agak aneh ya menurut saya gitu. Oke, tapi kan kita bahas Pak. Di sini ada memang teman-teman keterangan ya.
Oke, di sini ini kopian ya, atau saya nggak tahu ini aslinya segini atau ini scan-scanan. Karena kalau dokumen yang saya asli, warnanya asli Pak. Lihat nih gambarnya asli, jadi mudah kita pelajari lah gitu. Tuh, lihat ya Bapak ya, gambar-gambarnya itu bukan scan-scanan, tapi ini murni file aslinya Pak. Tuh, kita bisa ngelihat tuh yang kerusakan impellernya ini. Ya, teman-teman, ini dokumen yang kita pelajari, bukan dokumen ini. Kalau dokumen yang bermaksud ini ujungnya ke warranty rule, Pak. Oke, tapi sebelum nanti ke sana saya jelaskan di sini. Ini yang pernah saya bilang bahwa 70% kerusakan turbocharge ya. Failure kata the for lubrication. Nah, ini setuju saya, Pak. 70% ya. Kemudian foreign material, abnormal exhaust gas temperature, improper assembly, Pak. Nah, di 5% ini external trouble ini termasuk dari yang masalah low idle di 5%. Tapi di 5% ini banyak, Pak. Kita akan bahas ya 5%-nya. Sebentar, yang termasuk 5% load ke bawah. Ini masih korek ya. Nah, ini kan masuk proper reassembly, kemudian kita ke bawah lagi. Nah, ini sudah termasuk yang oil leak ya, dikarenakan 5% tadi. Banyak Pak, karena clogging oil return pipe, blow by, oke. Karena bocor ya, ada pipa yang buntu lah, pipa returnnya buntu misalnya kayak gini nih, ini buntu kan. Blow by pressure-nya tinggi, lalu supply pressure to high, nah ini ketinggian. Pressure yang masuk ke turbo ketinggian. Terus nah di sini ada keterangan low idle speed ya. Di atas 20, if the engine keep the idling access 20 menit, the load engine now and then the prevent idling, the reason why is explained below. Nanti di bawah terus ada yang high idling. Jadi low idle itu hanya satu dari sekian banyak yang 5% tadi. Ya, jadi kalau saya urutkan misalkan ya penyebab terakhir ya terakhir Pak. Yang 70%-nya kita nggak pernah bahas gitu. Nah, ini masalah filter udara juga. Oke, di sini ya. Ini adalah alasan Komatsu menyampaikan pada saat low idle ya, teman-teman, atau high idle di mana tidak terjadi balancing. Langsung saja. Jadi di sini ada yang namanya balancing. Replace under the normal abnormal method. Belum ada. Hah? Enggak tahu. Ya ini ya alasannya teman-teman, ini kita sebagai bahan pembelajaran aja ya, mungkin yang belum tahu, karena selama ini banyak yang ngomong berhubungan dengan tekanan ya. Ya udah, emang hubungannya apa tekanan? Tekanan tiba-tiba kok bocor kan, nggak mersen gitu. Jadi yang dimaksud dengan tekanan balancing adalah break when the engine is idle too long. Jadi balancing itu rusak. Nah apa yang dimaksud dengan balancing ini pun masih belum bisa diterima. Balancing tiba-tiba oli bocor itu enggak, menurut saya enggak masuk. Tapi yang dimaksud balancing yang diomongin di sini Pak, itu adalah yang namanya end play. Nah, baru kita masuk Pak. Ya, enggak ada yang nyebut end play, itu enggak ada di TikTok, di Instagram pun enggak ada. Balancing itu yang hubungan dengan end play ini saya bilang. Saya akan bukakan ya teman-teman. Nah, ini nih gambar low idle-nya ya. Ini yang kemarin yang nanyain masalah boost pressure, charge pressure nih. Ini di 200 moce Pak ya, yang 107. Kalau blow by-nya sorry ini ketinggian ya. Normalnya tuh 10. Tidak balance, tekanan intake-nya terlalu besar saat low idle, maka dia menekan ke sana kan. Sebentar. Nah, ke sisi sana kan Pak. Ya, ke sisi sini kan. Nah, maka yang di exhaust akan bocor Pak. Kenapa? Karena ini end play-nya yang diomongin end play. Kalau omongin end play masuk Pak. Nah, sementara kita di maintenance standarnya ada dua kan. Yang dimaksud end play itu ada yang dimaksud dengan radial play, ada yang dimaksud dengan axial play Pak. Ya, yang nomor tadi yang low idle itu yang dimaksud adalah ini axial play, yaitu gerak. Ya kalau kita ngomong kan kiri kanan atau maju mundur kan, bukan atas bawah. Kalau udah end play-nya gede, maka masuk replace thrust path Pak. Thrust path ya. Nah thrust path itu mana sih? Nah ini ada yang termasuk thrust collar sama yang masuk dengan thrust bearing Pak. Dua ini. Kalau itu make sense. Kalau end play-nya besar ya bergerak jadi oblak. Bahasnya akan oblak Pak. Itu. Ya jadi maksudnya di sini yang di file Komatsu itu ujung-ujungnya end play. Maka setiap dulu ya di setiap 4000 jam kita cek end play turbo Pak.
NP turbonya besar nggak? Kalau nggak besar ya udah, nggak masalah gitu. Nah, jadi yang dimaksudkan unbalance itu adalah end play, Pak. Saya setuju ke sana. Kalau tiba-tiba karena tekanan bocor atau nggak tiba-tiba nggak balance, terus tiba-tiba bocor, bukan hanya low idle dong, harusnya pemasok mengimprove seal ringnya itu ya. Seal ringnya itu harus diimprove. Dan end play ini, Pak, ini aku lupa engine berapa ya. End play-nya kecil sekali, Pak. Lihat. 0,038 sampai 0,093. Kalau 0,093 kita ambil ya, itu mau balancing gimana ya? Satu titik sementara di sini tekanan agak susah juga ya. Nah ini nih teman-teman ya, ini masuk dengan NP aksial ya. Nah di turbo kita ukur lah. Biasanya kalau teman-teman kan jarang diukur pakai dial gate ya, biasanya pakai tangan ya, kok ublak atau enggak gitu. Nah ini yang dimaksud dengan NP tadi Pak, 0,038. Cuma ini saya lupa ini kalau nggak salah Holset HX35 ya. Baru refresh touchpad Pak di sini. Ya. Oke mungkin itu aja Pak. Jadi sedikit diskusi bahwa kalaupun ini terjadi itu dokumennya lama sekali nih, bisa mungkin 25 tahun ke atas nih dokumennya, umurnya dokumen ini gitu ya. Nah sekarang saya akan bahas ya. Kalau memang itu benar-benar urgent, kenapa Komassu tidak memberikan keterangan yang detail di OMM-nya, Pak? Di OMM ya, di buku OMM yang itu dibagikan gratis ke customer, dibaca operator, dibaca mekanik, itu tidak ada kata-kata itu, Pak. Kenapa? Padahal ini adalah panduan seluruh mekanik Indonesia, bahkan seluruh instruktur juga ke sini, Pak. Dan yang kedua, tidak ada di cabin area ya, baik itu di kaca atau di posisi manapun, ya label ya yang menyatakan jangan terlalu lama low idle, nggak ada. Oh nanti itu disampaikan pada saat training misalkan. Berapa banyak sih operator kita yang ikut training Pak? Nggak banyak Pak. Ya mungkin untuk mining kelas tambang ya ada training. Teman-teman construction mana ada trainingnya Pak? Ya jadi kurang fair lah kalau Komassu tidak menaruh keterangan itu di OMM, dan OMM itu update terus Pak. Setiap alat baru pasti diupdate. Beda dengan dokumen Bapak. Dokumen Bapak ya tahun 95 yang nggak diupdate lagi, udah sampai sekarang mungkin jadi pembelajaran ya monggo. Tapi unit ini diupdate terus Pak. OMM-nya tiap unit beda, diupdate lagi. Nanti keluar lagi misalkan strip 11, PC200 strip 11 ya, nanti diupdate lagi OMM-nya. Ya, dan saya nyatakan di 200 strip 7, 200 strip 8, 200 strip 10 pun tidak ada keterangan yang detail ya berhubungan dengan low idle terlalu lama ke turbo, itu nggak ada. Hanya berhubungan nanti dengan block assumption misalnya, contoh kayak gini. Di Komassu sudah mengimprove nih. Awal dulu ini nyatakan berhubungan dengan turbo, padahal misalkan operator lama idle 5 menit ya. Ini sini di ngomong 5 menit nih. Kemudian muncul keterangan ini kan, Pak, lambang ini, terus ada terakhir misalkan yang di generasi 10 kalau kita matikan yang muncul nih keterangan advice ya, operation advice. Lambang ini itu tidak berhubungan dengan turbo, Pak, tapi lambang ini sudah jelas. Ini bila sedang menunggu pekerjaan atau berhenti bekerja selama waktu yang singkat, matikan engine untuk mengurangi pemakaian bahan bakar. Ya, udah jelas ini arahnya ke pemakaian bahan bakar. Jadi kalau teman-teman lagi idle tiba-tiba muncul keterangan, hindari kabel jangka panjang misalkan ini ya di Moce ini. Itu keterangan bahwa berhubungan dengan fuel consumption, Pak. Ya, harusnya kalau memang itu urgent low idle ke turbo ya harusnya di sini keterangan dong. Segera matikan engine atau kasih load engine agar turbo tidak rusak misalnya. Kan begitu, Pak. Lakukan investigasi dari 2015 sampai sekarang lah. Ini salah satu customer, Pak. Ini saya update kemarin ya. Sebentar saya kasih pen dulu. Nah, ini unit Moce, Pak. 208. Ini saya ambil kemarin kontraknya. Oh, ya sorry, lupa gini. Zaman dulu tahun 90-an untuk menentukan bahwa turbo rusak gara-gara low idle terlalu lama, bagaimana caranya, Pak? Nggak ada. Karena Pak, zaman dulu belum ada sistem monitoringnya, Pak. Belum ada PHMS, belum ada kontrak. Ya kita harus fair lah. Misalkan di customer udah 2 tahun alat, setahun atau 2 tahun, bagaimana membuktikan ini low idle terlalu lama? Karena belum ada monitoringnya. Beda dengan di sekarang ada kontrak, kita bisa monitoring tuh.
Monitoring habit operator atau perilaku operator pada alat itu bagaimana sih? Apakah dia Pak bore mood terus, ekonomi mood terus, apakah dia travel terus, bisa kita lihat Pak. Dan salah satu yang penting masalah low idle dan high idle nih. Ini kita ambil ya ada Pak. Nah ini tanggal 16, nantinya tanggal 16, saya ambil tanggal 24 April kemarin. Ini lokasi di Bogor, terus HM-nya 13 ribuan ya. Per tanggal 24 kemarin itu 13.000. Ini kalau dari 2019 berarti berapa nih? Udah 4 tahun 5 tahunan lah Pak alat ini. Nah ini working hours-nya Pak. Working hours-nya adalah ini aktual total kerja ya itu adalah 20 jam sehari Pak. Per tanggal 24 ini. Aktual working-nya cuma 8 jam Pak. Nih terbaca 8 jam. Idlingnya 12 jam Pak. Ya, idlingnya 12 jam. Walaupun idling hours-nya ini itu bukan jam 1 sampai jam 12 bukan, tapi ini akumulasi Pak. Akumulasi misalkan 5 menit dia operasi, terus 5 menit dia low idle misalkan. Akumulasi ya 20 menit, 30. Jadi dalam satu hari dia 12 jam lah. Intinya ini akumulasi. Kalau kita hitung aja Pak, dalam satu hari dia 20 menit aja total, ditotalin dia 20 menit low idle terus, hitung kali 5 tahun berapa itu. Mungkin bisa 15 hari ya. Kalau ditotalin bisa 15 hari itu dia total low idle. Yang saya aneh adalah turbonya nggak rusak-rusak gitu Pak. Harusnya kalau kita ngomong logika, ini 2 tahun turbo udah kena nih harusnya. Ya. Tapi sampai saat ini belum rusak. Kenapa? Ternyata ada rahasia Pak, dan saya tidak bisa menyebutkan rahasianya itu ya teman-teman. Ya, dan ini jangan salah persepsi juga ya untuk teman-teman semua nih, bahwa low idle terlalu lama bukan berarti operator tidur, bukan. Nggak selamanya seperti gitu, mungkin hanya 1 atau 2 orang lah. Sisanya apa? Karena ini berhubungan dengan pengoperasian Pak. Kalau low idle terlalu lama, berarti yang kita kasih lihat atau aktual kerja seperti apa? Kebanyakan adalah pertama, alat ini gantung Pak, gantung. Kalau alat gantung, berarti sistem engineeringnya itu yang belum pas Pak. Karena satu eskavator dilayani 10 truk misalkan. Sementara yang 5-nya breakdown, berarti 5 truk kan? Ya berarti banyak gantungnya tuh. Kalau banyak gantungnya gimana? Ya akan terekod sebagai idling horse Pak. Jadi tidak dalam artian gini. Kalau saya sih positif ya, positive thinking aja. Tidak selamanya kok operator itu low idle itu tidur atau cari apa enggak. Ya nanti disesuaikan dengan karakteristik di lapangan ya masing-masing teman-teman. Bahkan ada juga dia di grapple ya kan yang pakai itu kebanyakan low idle-nya dia dibanding operasinya. Ya ini nanti sekali lagi kalau misalnya terlalu lama low idle, kita berpositif thinking dulu ya. Karena saya pun gitu, kalau data gini saya cek di lapangannya seperti apa. Saya lakukan tanya jawab dengan operator, dengan pengawas. Oh ternyata ini bukan operator, bukan tidur atau dia sembunyi, enggak. Misalnya gini, di tambang lah, contoh tambang batu bara. Bagaimana operator itu bisa sembunyi? Nyalakan unit AC terus sembunyi gitu, nggak bisa. Orang dia dikontrol sama pengawas, kan ada pengawas kan. Satu HD-nya hilang, satu PC-nya aja diem tuh dari jauh dia kelihatan loh. Itu kenapa? Gantung kenapa katanya? Ya. Mungkin itu aja teman-teman ya. Sedikit informasi aja. Tapi bukan berarti ketika saya ngomong seperti ini teman-teman operator bebas gitu. Wah, low idle jangan juga kan, sayang lah heman-heman solarnya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tetap semangat ya teman-teman, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Suruh ngerjain ini kan? Yang kemarin. Udah. Cepet banget sih. Wah, aku belum. Pak Iqbal. Pak ini nggak ada. Wih, mantap.